Tema sidang pastoral kita tahun ini itu adalah Ekaristi Transformatif, Sumber dan Puncak Kehidupan Umat Beriman. Sidang pastoral postnatal Kuskupan Ruteng itu berlangsung dari tanggal 6 hari Senin sampai hari Jumat 10 Januari 2025. Jumlah peserta yang mengikuti sidang pastoral postnatal Kuskupan Ruteng berjumlah 190-an orang. Dan peserta ini itu berasal dari Kuskupan Ruteng dan juga ada utusan dari Kuskupan Labuan Bajo. Dan selain pastor paroki, kami juga mengundang para pimpinan biara komunitas yang ada di Kuskupan Ruteng. Selain itu juga jejaring dalam arti pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain yang juga memiliki konsen yang sama untuk pastoral di Kuskupan Ruteng ini. Selamat pagi dan selamat datang di rumah retret Vailegas ini. Selamat bergabung bersama kami untuk berjalan bersama dalam sidang pastoral Kuskupan Ruteng tahun 2025 ini. Dan untuk itu kita pada saat itu merumuskan beberapa fokus. Yang pertama, pada tahun 2021, tahun tata kelola, tahun tata layanan yang diwarnai, diresapi oleh kasih. Lalu tahun 2022, pastoral pariwisata holistik. 2023, ekonomi berkelanjutan. 2024, ekologi integral. Dan 2025, yang membingkai, memuncaki semuanya, yaitu Ekaristi Transformatif. Jadi ini kurang lebih lingkaran yang kita sudah jalani bersama dalam proses sinode selama hampir 10 tahun ini. Dalam tahun 2025 ini, program dan gerakan ekologis dalam tahun 2024 ingin kita lanjutkan dan bingkai dalam tahun pastoral Ekaristi Transformatif. Tahun ini adalah juga tahun ke-10 implementasi sinode ketiga yang menutup dan memuncaki seluruh ziarah bersama 10 tahun lingkaran proses pastoral sinode ketiga dalam paruh waktu 2016 sampai dengan 2025. Dengan merayakan Ekaristi dan menerima komuni, kita bersatu dengan Kristus. 2, kita memperoleh hidup yang kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ekaristi menghadirkan dinamik transformatif diri Trinitas? Teman-teman, Konsili Vatikan pertama 1869-1870 abad 19 itu mengajarkan bahwa Allah dalam dirinya sendiri tidak berubah karena Dia sempurna abadi. Katekese pada dasarnya merupakan pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman dalam rangka pendewasaan. Dalam hal ini katekese tidak hanya berurusan dengan pengetahuan, tapi juga dengan perayaan, penghayatan, dan pengalaman iman.
cololos nekatimpok baik dan seterusnya, ya, tidak bisa diungkapkan semua. Ya. Jadi tegidami ku lalong pondong dungom hau, lalong rombeng du kolem, mokam podos dungom, mokam poret du kolem. Ai nevai kol hoga do atalako, sehingga lalong to ngancek, sehingga mokang dihega, mokam poret. Kesan kami dengan materi katekese Ekaristi dari Romo Manfred sangat membantu kami untuk kami teruskan dalam informasi ini melalui katekese di umat KBG kami masing-masing. Materi dari Romo Ino tadi memperluas cakrawala kita mengenai Ekaristi transformatif, di mana dia menekankan Yesus Sang Kurban Penebus mesti menjadi transformator bagi budaya melalui Ekaristi. Dan itu bisa terjadi kalau ada dialektika yang baik dengan ritus-ritus di dalam budaya Manggarai. Syukur agung itu doa presidensial. Karena itu umat itu mengikutinya dalam keheningan, bukan mengulangi hal yang sama di dalam hati. Doa ini doa imam, umat itu berpartisipasi di dalam keheningan. Lalu salah satu hal yang menarik dan juga menjadi penciri khas tahun jubileum itu adalah indulgensi atau praktik indulgensi. Ya, indulgensi ini adalah penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni melalui sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat, sakramen pengakuan. Tetapi sebagus apapun ide program kita di level keuskupan, kalau kita di paroki di tahap implementasinya tingkatannya belum mumpuni, maka semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Informasi ini terkait APP yang kita sudah salurkan dari umat. Ini sebagai bukti pertanggungjawaban kami atas dana yang sudah diberikan dan bagaimana kita melihat partisipasi umat dalam bersolider antar sesamanya. Juga kita melihat bagaimana feedback dari panitia APP nasional terhadap keuskupan kita melalui proyek-proyek pemberdayaan. Setelah mendengar sosialisasi tentang tahun jubileum 2025, saya bisa mengenal beberapa hal seperti maskot, kemudian artinya dan juga makna yang dapat diteruskan pada tahun ini. Dengan suatu harapan supaya kita semua sama-sama bergerak melaksanakan semua program pastoral di keuskupan ini. Dalam tahun Ekaristi transformatif yang sekaligus tahun jubileum 2025 ini, kami mempersembahkan Gereja Keuskupan Ruteng
ke dalam pelukan cinta Bunda Maria, Tabernakel Ekaristi. Semoga Dia menuntun kami menjadi peziarah-peziarah penuh pengharapan di tengah dunia ini, agar dalam diri kami bersemi kerinduan akan harta surgawi, serta sukacita dan damai di bumi dari Sang Penebus. Dalam perayaan Ekaristi, Dia kami sembah dan muliakan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya yakin hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sungguh sebuah momentum kairos. Terlebih lagi tahun ini jatuh bersamaan dengan proklamasi tahun yubileum oleh Paus Fransiskus. Kita boleh menimba kekuatan rahmat kerahiman Allah dari kekayaan yang tak terbatas misteri Ekaristi dalam tahun 2025 ini.